Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Will dan Andriana. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakalan nge-review sebuah alur cerita film horor bioskop terbaru yang berjudul Sorop, yang melawan ajaran Tuhan yang dirilis tahun 2024. Jadi bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk pembahasannya. Film ini berawal di kota Solo tahun 2006. Saat itu terlihat seorang kurir pengantar paket yang mengantarkan paket di salah satu rumahnya. Karena melihat gerbang terbuka, kurir pun lantas masuk ke dalam pekarangan rumah. Rumah tersebut ternyata dihuni oleh seorang pria tua bernama Pak Khoir. Kurir mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membuka. Begitu juga saat melihat dari jendela tidak ada orang di rumah sama sekali. Namun seketika saat itu pintu terbuka dengan sendirinya. Kurir yang bernama Karyo ini masuk. Ia melihat di lantai banyak tanah kuburan yang berserakan. Ia kemudian melihat Pak Khoir kejang-kejang dan lantas memuntahkan banyak tanah kuburan dari mulutnya. Fokus Karyo kemudian teralihkan saat melihat salah satu pintu kamar terbuka dan tiba-tiba saja Pak Khoir menghilang. Dan saat masuk, alangkah terkejutnya Pak Karyo melihat Pak Khoir sudah mati dengan cara gantung diri. Lalu scene pun kemudian berpindah di kota Surabaya. Diawali dengan memperlihatkan istri seorang wanita yang baru saja pulang dari kuliah. Lalu diperlihatkan juga kakak dari istri yang bernama Hanif. Kedua orang tua mereka itu sudah meninggal dan kini Hanif menjadi tukang jahit untuk mencukupi kehidupannya. Banyak kepala nggak ada yang lagi banyak jahitan ya Mbak. Hanif kemudian menyuruh istri mandi dan ia akan segera menyiapkan makan malam. Saat sedang memasak, istri memberitahu Hanif kalau minggu depan akan ada kompetisi debat mahasiswa. Dan kebetulan acaranya itu yaitu di Jakarta. Mereka pun sangat senang sekali, terutama Hanif yang pada akhirnya adiknya itu bisa melihat kota Jakarta secara langsung. Namun Hanif sangat berbahagia karena ia berharap salah satu di antara mereka itu akan menjadi sarjana. Istri mengatakan bahwa 1 tahun lagi ia akan menjadi seorang sarjana. Tidak berselang lama, telepon rumah mereka pun berdering. Ternyata yang menelpon itu adalah bibi mereka di Solo yang bernama Ibu Saidah. Saidah membawa kabar buruk untuk mereka berdua, yang mana paman mereka yakni Paman Khoir itu mengalami sakaratul maut. Sekarang namamu dan juga istri. Kamu sama istri pulang ya? Ia terus-menerus memanggil nama Hanif dan Isti. Oleh karena itu, Saidah menyuruh keduanya untuk pulang ke kampung halamannya. Namun singkat ceritanya, pada keesokan harinya mereka berdua berangkat ke Solo. Di tengah perjalanan, Hanif seketika teringat masa-masa kecilnya. Saat itu, Hanif dan Isti yang selesai bermain harus segera pulang karena waktu yang hampir maghrib. Mereka takut jika nantinya sang ibu akan memarahi mereka. Namun sayangnya, mereka berdua telat dan kena omelan dari sang ibu. Ibu mengatakan kalau waktu dari terang menuju gelap itu waktunya makhluk halus. Pada keluar dan ibu gak mau mereka berdua digondol makhluk halus. Tahu, pergantian waktu kalian mau digondol sama makhluk halus. Namun di malam harinya, Isti bermain dengan boneka kucing kesayangannya. Di sini Hanif menakut-nakuti adiknya bagaimana jika bonekanya itu bergerak sendiri saat Isti tengah tertidur. Lalu setelah itu terlihat ibu yang sedang cuci piring mendapatkan teror makhluk halus. Piring tiba-tiba terjatuh dan seketika kepalanya jadi pusing. Hanif dan Isti saat itu melihat ibunya itu bertingkah aneh. Wajah ibu kini berubah menjadi pucat sambil berkata kalau waktu terang menuju maghrib itu waktunya makhluk halus pada keluar. Dan diikuti juga dengan mengucapkan Juga waktunya makhluk halus keluar dari terang menuju gelap. Setelah ibu memuntahkan banyak tanah kuburan dari mulutnya. Beralih ke masa sekarang di mana Hanif dan Isti sudah tiba di terminal. Mereka berdua dijemput oleh paman mereka yang kita sebut saja itu adalah Pak Samsul. Pak Samsul itu begitu terburu-buru dan tanpa basa-basi mengajak mereka segera pulang di mobil.
Hanif pun bertanya kepada Samsul bagaimana sekarang keadaan Pak Khoir. Namun Samsul yang ditanya hanya saja diam, tidak menjawab apa-apa. Mereka pun pada akhirnya sampai di malam hari dalam keadaan cuaca yang sedang hujan. Setelah bertemu dengan Saidah menyuruh mereka untuk segera masuk ke kamar Pak Khoir. Setelah masuk, Hanif mengatakan kepada Pak Khoir kalau kami berdua sudah datang di sini. Namun di sini Isti merasa perasaannya itu tidak enak dan mengajak Hanif untuk keluar. Dan seketika itu juga Pak Khoir tiba-tiba bangun dengan mengatakan sebelum mati kalian berdua harus menolong paman. Paman sudah tidak kuat, biarkan paman mati. Pak Khoir pun tiba-tiba kejang-kejang dan akhirnya jatuh tersungkur. Lalu dokter yang ada di sana memeriksa dan memastikan kalau Pak Khoir akhirnya itu meninggal. Ibu Saidah dan Pak Samsul bersyukur karena Pak Khoir akhirnya bisa meninggal dengan tenang. Saat tengah-tengah berbincang-bincang, Hanif menanyakan Bibi Saidah atau istri dari paman Pak Khoir. Saidah mengatakan, sekian lama setelah kalian pergi dari rumah ini, Sabah juga pergi meninggalkan Pak Khoir dan tidak ada lagi yang tahu di mana dia sekarang dan juga ditinggal oleh istrinya. Namun kondisi Pak Khoir itu malah semakin memburuk dan sebenarnya sudah berulang kali Pak Khoir coba bunuh diri. Tapi setiap dinyatakan meninggal, Pak Khoir itu malah hidup lagi. Lek sama Bule malam ini bermalam di sini. Lalu malam itu Saidah dan Pak Samsul akan menginap menemui mereka berdua sampai di kuburannya. Saat masuk ke dalam kamar, mereka berdua melihat mainan masa kecil mereka, terutama Isni dengan mainan boneka kucing kesayangannya. Namun menjelang tidur, istri dibuat bertanya-tanya kepada kenapa paman Pak Khoir itu bunuh diri. Hanif berkata kalau mungkin gara-gara ditinggal Bibi Sabah. Istri meminta pendapat Hanif apakah paman Khoir itu benar-benar sudah meninggal atau belum. Lalu Hanif pun menjawab kalau paman Pak Khoir itu meminta kita untuk datang. Hal itu berarti ia sudah meninggal dengan tenang. Namun istri merasa kalau paman Pak Khoir itu benar-benar belum meninggal. Ia merasa ketakutan dan mengajak Hanif untuk pulang secepatnya. Hanif pun berjanji akan pulang lusa sehari setelah pemakaman paman Pak Khoir. Saat mereka berdua sudah tertidur, paman Khoir tiba-tiba saja terbangun. Ia berjalan di tengah malam menuju kamar Hanif dan Isti. Isti yang kemudian terbangun mendapati Hanif tidak berada di tempat tidur. Isti pun keluar dan mencari-cari Hanif. Isti pun seketika ketakutan setelah melihat kamar tempat menyimpan mayat Khoir itu terbuka. Isti pun memberitahu Hanif yang saat itu sedang di kamar mandi. Ia memberitahu kalau kamar milik paman Khoir itu terbuka. Namun setelah dilihat mereka berdua, pintu kamar itu nyatanya itu malah tertutup. Hanif pun mengira kalau Isti hanya saja mengigau semata dan mana ada orang yang meninggal itu bisa membuka pintu. Pada keesokan harinya, para warga melakukan pengajian untuk jenazah Pak Khoir. Lalu saat mereka akan pergi menguburkan jenazahnya, tiba-tiba kepala Isti pusing, ditambah lagi Isti langsung mengalami mimisan. Melihat hal itu, Saidah menyuruh Isti beristirahat saja di rumah dan Hanif menemani adiknya itu. Lalu Hanif juga merasa kalau Isti ini hanya kecapean saja. Isti juga meminta kepada Hanif agar besok balik lagi ke Surabaya. Hanif pun berjanji akan pulang besok, terlebih lagi banyak pesanan jahitannya yang belum selesai. Saat keluar, Hanif tidak sengaja menemukan boneka masa kecilnya di lantai. Saat itu, Hanif melihat ibunya sedang menjahit baju untuk istri yang sebentar lagi ulang tahun. Ibu pun mengajak Hanif untuk belajar menjahit, namun Hanif menolak karena tidak suka. Ibu mengatakan bahwa hidup itu bukan berarti suka ataupun tidak suka. Tidak ada salahnya belajar, siapa tahu suatu saat akan berguna. Kembali masuk di salah satu kamar, yakni kamar milik kedua orang tuanya. Saat membuka jendela, ia melihat seorang wanita tua berdiri di luar gerbang. Saat melihat foto orang tua, Hanif kembali teringat masa lalunya. Saat itu juga, ia dan Isti melihat ibu yang sedang sakaratul maut. Ibu bertingkah aneh seakan sosok yang mengganggunya. Ia tiba-tiba kejang dan radionya pun berbunyi dengan sendirinya.
Namun mereka berdua saat itu mencoba untuk mematikan radionya. Namun sang ibu terbangun dari kasur dan membentukkan kepalanya dan ke lantai lalu sampai mati. Ayah pun hanya bisa menangis melihat sang istri tewas mengenaskan seperti itu. Lalu saatlah pulang, Hanif bertanya kenapa banyak sekali bahan makanan yang dibeli Saidah. Saidah berkata untuk persediaan mereka berdua selama di rumah. Saidah meminta untuk tidak terburu-buru pergi dan setidaknya menunggu 7 harinya Paman Khoir rencananya. Nanti 7 harinya itu Saidah akan mengadakan pengajian. Hanif kemudian bertanya kepada Saidah apakah yang sebenarnya terjadi kepada Bibi Sabah. Kenapa dia meninggalkan Paman Khoir? Saidah bercerita bahwa sejak kepergian kalian, Bibi Sabah itu jatuh sakit, sama seperti yang terjadi pada ibu kalian. Saat itu Sabah yang dikira rebahan nyatanya bisa bangun. Sabah pun tiba-tiba kejang-kejang, sama seperti ibu Hanif dan istri waktu itu. Melihat hal itu, Kak pun marah kepada Saidah karena sudah diperingatkan untuk tidak masuk ke kamar Sabah. Ia pun langsung mengusir Saidah pergi dari rumahnya. Sejak saat itu Saidah tidak pernah pergi lagi ke rumah ini dan tidak lama Pak Khoir mengabarkan Saidah kalau Sabah itu pergi meninggalkannya. Hanif pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini, dimulai dari ibu, ayah, Bibi Sabah, dan sekarang Paman Khoir. Semuanya itu mengalami nasib nahas yang sama. Lalu setelah itu Saidah pun pamit untuk pulang. Di malam harinya setelah melaksanakan sholat, Isti menyadari kamar jendela terbuka dengan sendirinya. Setelah itu ia melihat Paman Khoir berada di luar sana. Namun saat Hanif masuk ke kamar, Paman Khoir tiba-tiba menghilang. Isti memberitahu Hanif bagaimana jika Paman Khoir itu belum meninggal. Ia pun dengan cepat membereskan pakaian dan besok pagi-pagi langsung pulang ke Surabaya. Namun Hanif mengatakan kalau kita belum bisa pulang karena Saidah meminta kita untuk menunggu 7 hari Paman Khoir. Ia merasa tidak enak dengan Saidah. Baru setelah 7 hari Hanif berjanji akan pulang bersama dengan Isti. Saat akan makan, Hanif melihat jendela secara tiba-tiba terbuka. Ia melihat boneka masa kecilnya ada di meja teras rumah. Lalu di malam harinya saat mereka berdua tertidur, Isti melihat pintu kamarnya terbuka. Ia juga melihat Paman Khoir merangkak masuk ke dalam. Paman Khoir kemudian masuk di dalam selimut, namun ketika dibuka ia menghilang. Begitupun seharusnya sehingga akhirnya ia terbangun dari mimpi buruknya. Pada keesokan harinya, Hanif membersihkan kamar Paman Khoir. Saat membuka laci, ia melihat sebuah pusaka yang terbungkus dengan kain batik. Pusaka tersebut ternyata ditemukan saat kematian ayahnya dulu. Karena penasaran, Hanif pun membuka gulungan itu dan melihat benda beruncing tajam di dalamnya. Sementara itu, istri yang berada di kamar tiba-tiba saja mengalami mimisan. Tidak hanya itu, kejadian aneh pun muncul saat boneka kucingnya itu tiba-tiba berjalan sendiri. Ia kemudian kejang-kejang sama seperti kejadian ibunya dulu. Di malam harinya, Hanif yang sedang memasak didatangi istri di mana Isti akan menggantikan kakaknya memasak. Anehnya, saat keluar, Hanif melihat Isti sedang duduk di meja makan. Ia pun kembali ke dapur untuk memastikan siapa yang ada di sana. Setelah berbalik badan, ternyata Isti di dapur adalah jelmaan sosok iblis. Isti yang melihat Hanif kebingungan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Hanif berpaling lagi, Isti yang tadi sudah menghilang, Hanif kemudian masuk ke kamar mandi dan membasuh muka dan menenangkan dirinya. Saat akan keluar, Hanif mendengar ada suara Paman Khoir yang sedang memanggilnya. Paman Khoir lalu muncul dari bak yang membuat Hanif ketakutan setengah mati. Ia lari ke kamar dan mengajak Isti untuk pulang sekarang. Namun saat masuk ke kamar, Isti tiba-tiba saja menghilang. Saat tengah mencari adiknya itu, Hanif mendengar suara Paman Khoir di kamarnya mengatakan, Reneo, Hanif lalu melihat dari lubang kunci di mana Isti sedang memijat Paman Khoir.
Hanif berusaha masuk ke dalam untuk menyelamatkan adiknya. Ia menangis dan memohon kepada Paman Khoir untuk membebaskan Isti. Seketika pintu terbuka dan Hanif lalu mengajak Isti untuk pulang. Tetapi saat akan meninggalkan rumah, tiba-tiba kepala Hanif terasa pusing. Isti yang sudah kerasukan mengatakan 40 harinya Mbak, entah apa artinya itu. Yang pasti Hanif merasakan seolah-olah tidak bisa meninggalkan rumah itu. Tidak lama kemudian Hanif akhirnya jatuh pingsan. Patang puluh dino nih, bang, puluh dino nih. Dan pada keesokan harinya, Hanif memberitahu Isti bahwa arwah yang merasukinya semalam mengatakan kalau mereka berdua akan diganggu selama 40 hari. Hanif juga mulai sadar bahwa saat mereka berusaha keluar dari rumah ini, ada saja kejadian aneh saat Isti yang tiba-tiba sakit waktu pemakanan Paman Khoir dan juga kejadian tadi malam. Mereka berdua bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Hanif pun berpikir, kenapa Paman Khoir itu ingin kita kembali ke rumah ini? Apakah ini semua sudah direncanain? Mereka lalu masuk ke kamar Paman Khoir untuk mencari barang-barangnya. Saat tengah mencari, Hanif berfokus pada sebuah kotak di atas lemari. Di dalamnya terdapat sebuah buku bersampul merah. Buku tersebut berisi mantra-mantra dengan berbagai macam jenis santet. Ada salah satu bab yang tertulis puasa sorop, yang mana ada foto keluarga Hanif, istri, ayah, dan juga ibu. Di balik foto tertulis, aku putuskan untuk melaksanakan puasa sorop, di mana orang-orang yang ada di foto ini merasakan sakit sampai mati. Di lembaran berikutnya tertulis, jika kamu mau memusnahkan manusia dan mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu harus melakukan puasa sorop, yaitu tidak makan dan tidak minum kecuali makan tanah kuburan. Maka dengan itu roh orang-orang dari tanahnya yang kamu makan akan membantumu. Selama 40 hari orang yang kamu benci akan disiksa dan kemudian dibinasakan. Tapi jika kamu tidak menuntaskan puasa sorokmu, maka roh orang-orang yang tanah kuburannya kamu makan akan kembali menyiksamu sampai kamu kembali ke tanah kuburan yang kamu makan. Dengan begitu, berarti selama ini Paman Khoir itu melakukan puasa sorop untuk membunuh keluarga mereka. Dan Paman Khoir disiksa karena ia tidak bisa menuntaskan semuanya. Dan itu alasan kenapa ia selalu kembali. Dia mau mereka semua supaya tugasnya tuntas dan bisa pergi dengan tenang. Karena merasa takut, Hanif pun mencoba menelpon Saidah. Sialnya, jaringan telepon mereka itu terganggu. Dan Saidah tidak bisa mendengar jelas apa yang disampaikan oleh Hanif. Setelah telepon mati, tiba-tiba terdengar Paman Khoir yang menelpon mereka. Isti yang ketakutan mencoba keluar rumah meminta bantuan, tetapi saat mencoba keluar gerbang, anehnya mereka terhempas seakan ada tembok yang menghalanginya. Hanif kemudian melihat Bibi Sabah pulang. Bibi Sabah mengatakan bahwa ia itu datang untuk membantu mereka berdua. Saat tersadar, keduanya sudah berada di dalam rumah. Hanif pun mencari Bibi Sabah karena sebelum pingsan ia sempat melihatnya. Mereka berdua kemudian melihat Bibi Sabah berada di luar. Namun saat mereka keluar, anehnya Bibi Sabah tiba-tiba menghilang. Mereka kemudian melihat Paman Khoir dari kejauhan berjalan ke rumah mereka. Anehnya, Isti tiba-tiba merasa mual. Saat berada di dalam toilet, Isti memuntahkan tanah kuburan dari dalam mulutnya. Hanif yang melihat Isti menangis dan tak kuasa melihat adiknya mengalami kejadian aneh. Ia berjanji kepada Isti akan selalu menjaganya. Hanif juga merasa menyesal dan harusnya mendengarkan Isti dari awal. Di tengah malam, Hanif tiba-tiba terbangun karena terdengar suara Paman Khoir. Saat melihat di luar jendela, Paman Khoir kembali datang meneror mereka. Hingga pada keesokan harinya, mereka berdua berteriak meminta tolong ke penduduk desa. Saidah juga mulai khawatir karena dari kemarin telepon rumah tidak bisa dihubungi. Ia pun izin ke Samsul untuk menemui Isti dan juga Hanif karena ia merasa tidak tenang dari kemarin. Kembali kepada Hanif, di mana ia kembali membaca buku itu. Di buku tertulis selama 40 hari orang yang dibenci akan disiksa dan lalu dibinasakan.
Hanif berspekulasi kalau Paman Khair itu pasti menginginkan sesuatu. Mereka kemudian melihat foto rumah itu di mana Hanif berasumsi kalau Paman Khair itu mungkin menginginkan rumah ini. Rumah ini sebenarnya diwariskan kepada bapak dan rumah ini rencananya dulu mau dijual oleh bapak dan ibu untuk tinggal di Jakarta. Saat itu Sabah yang baru pulang diajak oleh bapak ibu untuk makan bersama. Namun Sabah mengatakan kalau ia sudah makan di luar. Ibu pun menyinggung Sabah dengan mengatakan kalau Sabah harusnya berhemat, apalagi usaha Khair itu yang mengalami kebangkrutan. Untuk itulah Hanif kemudian memanggil Paman Khair dan memberikan rumah itu jika memang menginginkannya. Begitu juga dengan nyawa, Hanif rela nyawanya diambil asalkan tidak dengan Isti. Ambil Pak, diambil. Isti yang mendengar itu tentu tidak tega membiarkan kakaknya mengorbankan nyawa untuk dirinya. Apalagi ia tidak akan pergi tanpa kakaknya itu. Saat mereka sedang bersedih, mereka menyadari ada sesuatu di bawah kolong ranjang Paman Khair. Mereka berdua lalu menggeser kasur dan melihat ada sebuah peti di dalam sana. Saat membuka peti di dalamnya ada sebuah gundukan tanah. Hanif lalu menggali menggunakan sekop. Hanif kemudian merasakan ada benda keras yang terkena sekop. Ternyata benda itu adalah sebuah kalung. Mereka berdua sangat terkejut saat melihat tengkorak manusia dikubur di dalam sana. Saat melihat kalung itu, bisa dipastikan jika tengkorak itu adalah tengkorak milik Bibi Sabah. Mereka yang hendak keluar melihat Saidah berada di dapur. Mereka pun sangat tenang saat Saidah sudah tiba di rumah itu. Saat ditanya, Saidah mengatakan kalau ia lewat pintu belakang karena takut ngeganggunya. Hanif memberitahu Saidah kalau ternyata selama ini Paman Khair itu berbohong. Bibi Sabah tidak pergi melainkan sudah meninggal dan mayatnya itu dikubur di bawah kolong ranjang. Selama ini Paman Khair juga puasa sorop buat ngehabisin kita semua. Paman Khair lah yang membunuh bapak, ibu, dan bibi Saidah supaya bisa menguasai rumah ini. Saidah kemudian menunjukkan tingkah aneh dengan mengucapkan mantra Jawa. Semakin tahu manusia semakin mengerti artinya kematian. Saidah menyuruh Hanif untuk membakar benda pusaka runcing itu. Sikap Saidah kian berubah dan arwah Paman Khair pun mulai menunjukkan eksistensinya. Hanif juga tiba-tiba mual dan mulai memuntahkan tanah kuburan dari mulutnya. Mereka yang hendak keluar melihat Saidah sudah berdiri di depan pintu. Awalnya mereka ketakutan karena mengira Saidah itu di depannya ini masih jelmaan arwah Paman Khair. Namun Saidah berhasil meyakinkan mereka bahwa ia ke rumah itu karena telepon rumah tidak bisa dihubungi. Untungnya mereka berdua percaya dan akhirnya mereka lega dengan kedatangan Saidah. Hanif kemudian memperlihatkan benda pusaka itu ke Saidah, di mana ia mengingat kalau benda itu ada di mobil sang ayah saat meninggal dunia. Saat dibuka, di dalam benda itu ada secari kertas yang bertuliskan mantra. Kegelapan tidak bisa dilawan dengan terang. Kegelapan harus dimusnahkan dengan yang lebih gelap. Saidah kemudian mengatakan ke mereka berdua, apakah kalian mengingat saat malam terakhir kalian di rumah ini? Saidah yang saat itu hendak pulang tiba-tiba mendengar suara Sabah berteriak di dalam kamar. Sabah keluar dan bertingkah aneh. Hingga pada keesokan harinya, Paman Khair meminta Saidah untuk membawa Hanif dan Isti sejauh mungkin. Jika memang Paman Khair yang melakukan puasa sorop, kenapa ia malah menyuruh Hanif dan Isti pergi dari rumah itu? Saat mereka tengah berbincang, tiba-tiba Isti merasa puyeng. Isti yang dibawa ke kamar tiba-tiba saja kerasukan arwah. Ia lantas menyerang Saidah yang saat itu sedang sendiri. Sementara Hanif yang lagi di dapur, malam itu tiba-tiba saja lampu padam. Saat Hanif kembali ke dapur, ia sudah mendapat Isti menghilang. Ia juga menemukan Saidah sudah pingsan. Hanif pun keluar untuk mencari Isti. Hanif yang kemudian melihat Paman Khair bertanya di mana Isti berada. Anehnya, Paman Khair tidak menyerang dan malah meminta tolong kepada Hanif. Hingga pada akhirnya diketahui kalau dalang dari semua ini adalah Bibi Sabah.
Ia ternyata sudah lama menunggu kedatangan mereka berdua. Dia jugalah yang ternyata selama ini puasa sorop. Alasannya adalah karena orang tua Hanif mempunyai segalanya dan Sabah tidak. Nunggu kedatangan kalian. Mereka terus-menerus merendahkan Sabah dan serakah mengusirnya dari rumah ini. Terlihat Isti juga, namun dalam penampakan menyeramkan. Tidak hanya itu, arwah tanah kuburan yang dimakan Bibi Sabah juga datang di rumah itu. Hanif yang lari ke kamar melihat Isti sedang melayang dan tiba-tiba santetnya mati. Hanif yang menghidupkan senter itu dikejutkan dengan kemunculan Bibi Sabah. Hanif terlempar yang membuatnya seketika pingsan. Saat pingsan, ia mengalami penglihatan yang mana saat itu ayahnya memergoki Bibi Sabah. Keluar di tengah malam, ia membuntuti Sabah yang berjalan ke pemakaman umum. Ia bersembunyi dan melihat Sabah makan tanah kuburan. Hingga di keesokan harinya, ayah pergi ke dukun untuk membalas kejahatan Sabah. Ia pun akhirnya diberikan pusaka runcing itu. Namun saat pulang, ia melihat Sabah berdiri di tengah jalan dan anehnya tubuh ayah mulai bergerak dengan sendirinya dan mulai menyodorkan kepalanya ke kaca mobil. Singkat cerita, Saidah pun membangunkan Hanif yang sedang pingsan. Saidah yakin jika ayah dulu memiliki benda ini untuk mengakhiri semuanya, dan tulisan yang ada di dalamnya itu adalah mantra yang harus diucapkan. Kegelapan tidak bisa dilawan dengan terang, kegelapan harus dimusnahkan dengan yang lebih gelap. Bersamaan dengan itu, Saidah tiba-tiba ditarik sosok dan tak kasat yang membuatnya pingsan saat kepalanya terbentur kursi. Hanif juga saat itu mendengar suara Isti meminta tolong. Ia menemukan Isti di dapur telah memuntahkan tanah kuburan. Mereka berdua kemudian melihat Bibi Sabah sedang cosplay Spider-Man. Mereka berdua lari dan dikejar-kejar oleh Bibi Sabah. Mereka masuk ke dalam kamar dan bersembunyi di dalam. Hanif menyuruh Isti bersembunyi, sementara ia akan melawan Bibi Sabah. Isti merasa ketakutan dan tidak mau mati dengan cara seperti itu. Namun Hanif menenangkan adiknya kalau ia tidak akan mati sebelum ia menjadi seorang sarjana. Saat masuk ke kamar, Sabah mengatakan kalau Paman Khoir berkhianat dengan menyelamatkan kalian. Karena perbuatannya, sampai mati pun aku terus disiksa. Sekarang waktuku untuk menuntaskan puasa sorobku agar aku terhenti dari semua siksaan ini. Sabah pun menyerang Hanif dengan mencekiknya. Namun Hanif seketika menusukkannya dengan benda pusaka itu. Seraya mengucapkan mantra-mantranya dan akhirnya Bibi Sabah pun dapat dimusnahkan. Di akhir film, mereka berdua akhirnya memutuskan pulang ke Surabaya. Namun saat keluar, wanita tua di gerbang tempo hari itu datang untuk bertemu. Kedatangannya ternyata ingin mengambil barang miliknya, buku bersampul berwarna merah. Sampai dengan 40 harinya, mereka berdua ternyata belum bisa pulang. Mereka pada akhirnya terjebak di rumah itu dan akhirnya film pun selesai. Oke guys, mungkin cukup sekian. Terima kasih yang telah nonton dan memberikan semangat buat Mimin. Jangan lupa like, subscribe, dan juga berkomentar sebanyak-banyaknya. Untuk request film terbaru depannya, akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.